Ya, pemirsa, lembaga pemeringkat S&P Global merilis Purchasing Manager Index Manufaktur Indonesia yang berada di level 53,6 di bulan Februari 2025. Level ini pun menjadi yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir dan hanya kalah dari India di level 57,1. Purchasing Manager Index atau PMI Manufaktur Indonesia menunjukkan tren positif sejak awal tahun 2025. Berdasarkan laporan lembaga pemeringkat S&P Global, PMI Manufaktur Indonesia meningkat ke level 53,6 di Februari 2025 dari bulan sebelumnya yang berada di angka 51,9. Level PMI Indonesia di Februari 2025 ini pun menjadi level yang tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Dan secara global PMI Manufaktur Indonesia menjadi yang tertinggi kedua setelah India. Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan Febrio Kacaribu dalam keterangan tertulisnya menjelaskan, peningkatan PMI Indonesia di Februari 2025 ini didorong oleh lonjakan pesanan baru, peningkatan produksi, serta aktivitas pembelian yang lebih baik. Febrio menambahkan meskipun perekonomian global dan situasi geopolitik saat ini membawa tantangan besar dan sulit diprediksi, capaian PMI Manufaktur Indonesia ini memberikan harapan bagi pertumbuhan ekonomi nasional. Febrio menegaskan bahwa pemerintah tetap bersikap antisipatif terhadap perubahan kondisi global, di mana kebijakan terus diperkuat untuk mendukung sektor manufaktur serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Dan sejalan dengan tren global, sebagian besar negara juga mengalami perbaikan PMI meskipun masih dalam zona kontraksi. Sementara itu, beberapa mitra dagang utama Indonesia mencatatkan ekspansi seperti Amerika Serikat yang mencapai level 51,6, China 50,8 dan India 57,1. Febrio mengatakan fenomena ini menunjukkan permintaan global yang tetap solid, namun ketidakpastian ekonomi global serta dinamika geopolitik tetap menjadi faktor yang perlu diwaspadai. Berbagai sumber untuk IDXNU. Ya, pemirsa, untuk membahas tema kita kali ini, menjaga tren positif PMI Manufaktur Indonesia di tengah tantangan global, kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Ibu Etika Karyani Suwondo, peneliti senior KOR Indonesia dan ekonom Universitas 11 Maret. Halo, Bu Etika, apa kabar? Apa kabar, Pak Prasetyo? Kabar baik, Ibu. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Kemudian sudah bergabung juga Pak Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur dari Asosiasi Pengusaha Indonesia. Halo Pak Adi, apa kabar? Kabar baik Mas Pras. Baik, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Ya, sehat-sehat, terima kasih. Baik, Bu Etika, kita akan mereview terlebih dahulu nih terkait dengan rilis yang tadi sudah disampaikan begitu ya, terkait dengan PMI Manufaktur Indonesia ini tumbuh naik lagi begitu ya, tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Apa yang bisa kita cermati dengan level saat ini? Saya dulu ya, baik. Ya. Ini industri manufaktur Indonesia memang tadi menunjukkan ada geliat ya di bulan Februari ini menyentuh level 53,6 atau naik signifikan hingga 1,7 poin dari capaian bulan Januari yang sebelumnya ya di angka 51,9. Ada dua hal yang mungkin saya perlu cermati. Yang pertama adalah kita setuju bahwa ini merupakan ada suatu indikasi ekspansi kegiatan manufaktur. Karena kenaikan PMI ini menunjukkan aktivitas manufaktur yang sedang meningkat. Ini bisa terkait karena permintaan ini terutama dari sisi domestik. Angka PMI di atas 50 itu melanjutkan pertumbuhan selama 3 bulan berturut-turut sejak akhir 2024. Ini sejalan dengan capaian indeks kepercayaan industri atau IKI gitu ya, di level 53,15 pada Februari 2025. Nah, tadi saya bilang bahwa memang pemicu utamanya adalah sisi domestik. Ada dorongan yang cukup besar dari permintaan domestik yang meningkat pesat. Pesanan baru, dikatakan pesanan baru itu naik signifikan, terutama di menjelang Ramadan. Jadi menjelang bulan Ramadan, konsumsi masyarakat meningkat pesat, khususnya untuk produk makanan dan minuman, kemudian tekstil pakaian dan alas kaki. Dengan kata lain, ada penguatan new order ini bulan ketiga berturut-turut itu bahkan mencapai laju pertumbuhan tercepat sejak Maret 2024. Nah, permintaan ini mendorong produsen itu menambah pembelian bahan baku dan meningkatkan kapasitas produksi. Sehingga nanti kemudian ada perekrutan tenaga kerja naik yang paling cepat dalam 14 tahun terakhir sepanjang sejarah survei PMI. Nah, pemerintah juga menyadari sebenarnya peran vital konsumsi domestik ini sehingga ini ada kuatnya permintaan domestik ini berhasil mengimbangi pelemahan ekspor dan menjaga PMI tetap di zona ekspansi.
Dan satu lagi itu masalah optimisme ekonomi, bahwa nilai ekonomi PMI yang tinggi itu seringkali mencerminkan optimisme di kalangan pelaku industri tentang pertumbuhan ekonomi ke depan. Nah, ini bisa berdampak positif pada investasi dan penciptaan lapangan kerja. Jadi memang ada hal yang optimis karena tingkat keyakinan bisnis di antara manufaktur ikut terangkat ke posisi tertinggi dan hampir 3 tahun ini. Kemudian juga kita lihat PMI manufaktur ini di bulan Februari ini menunjukkan adanya tadi kalah sedikit di India, tapi kita juga tinggi dibandingkan negara-negara tetangga lainnya seperti juga Filipina, Thailand, dan juga Malaysia, termasuk juga Vietnam. Baik Ibu Etika, jadi memang ada beberapa poin indikasi adanya ekspansi industri manufaktur di Indonesia, kemudian optimisme dari ekonomi di bidang yang dilakukan oleh pelaku industri sendiri begitu ya, dengan PMI manufaktur kita yang naik dalam 11 bulan terakhir. Langsung saja kita konfirmasi dengan Pak Hadi Lukman. Pak Hadi, bagaimana Pak realnya di lapangan begitu yang dirasakan pelaku industri? Apindo sendiri melihat bagaimana, apakah benar-benar ada peningkatan dari sisi produksi, demand-nya juga bertumbuh di saat momentum Ramadan begitu yang memang menjadi momen untuk peningkatan konsumsi masyarakat begitu Pak Hadi? Baik Mas Pras, saya kira saya sangat sepakat dengan Bu Etika. Pertama, kenapa PMI ini naik cukup tinggi? Pertama karena optimisme sebenarnya. Akhir tahun, akhir tahun 2024 sampai awal tahun itu kita optimis bahwa ekonomi kita akan membaik. Sehingga kalau kita lihat indeks yang tertinggi naik itu adalah order baru ya, new order. Nah, ini antisipasi, pertama ada antisipasi lebaran, bulan puasa, dan juga kita antisipasi permintaan yang melonjak. Mungkin sebelum lebaran ini pemerintah akan menguncurkan BLT dan lain sebagainya. Ini kita antisipasi ya. Oleh sebab itu manufacturer Indonesia itu sangat mempersiapkan diri di tengah gejolak ekonomi global yang sebetulnya memang belum menentu. Ini yang harus kita waspadai. Kita harus tetap waspada meskipun kita siap-siap ya. Apalagi kita juga melihat waktu itu ada gejolak kenaikan nilai kurs US dollar terhadap rupiah, ini rupiahnya yang melemah. Nah, kita mengantisipasi permintaan, kita genjot terlebih dahulu untuk mengantisipasi hal tersebut supaya bisa mendapatkan COGS yang rendah. Ini yang diantisipasi oleh industri manufaktur Indonesia. Nah, namun demikian kita harus lihat di lapangan seperti apa, itu harus realistis, karena kelihatannya tidak semua industri baik-baik saja. Kalau kita lihat ini memang akhir-akhir ini ada gelombang-gelombang PHK di sana sini. Kebanyakan memang industri padat karya yang kita kalah bersaing, memang kita harus akui. Oleh sebab itu nanti di belakang mungkin saya ingin sedikit menjelaskan kenapa kita kalah bersaing. Oleh sebab itu harus sama-sama dengan pemerintah dan dunia usaha bersatu untuk mengatasi hal tersebut. Nah Pak Hadi, apakah iklim industri manufaktur Indonesia bisa dikatakan saat ini begitu ya sudah kembali seperti masa pra-pandemi COVID-19 begitu atau masih dalam tren pemulihan? Saya kira masih dalam tren pemulihan ya, karena kalau kita lihat dari kontribusi industri manufaktur ya, industri pengolahan non migas itu pertumbuhannya pun juga masih belum pulih. Masih belum pulih. Tahun 2023 kemarin 2024 kemarin non migas kita baru tumbuh 4,75, masih di bawah pertumbuhan ekonomi. Nah, oleh sebab itu kita harus genjot kalau kita ingin industri manufaktur ini sebagai lokomotif pertumbuhan. Apalagi kontribusi industri manufaktur ini cukup besar ya terhadap PDB sekitar 18% lebih, hampir 19%. Meskipun agak sedikit menurun, tapi tetap kontribusi industri manufaktur ini tetap terbesar di dalam PDB kita. Oleh sebab itu pemerintah ingin mencanangkan 8%, kita harus dorong, dan industri manufaktur harus menjadi lokomotif di depan untuk hal tersebut. Oke Pak Hadi. Nah Bu Etika, lantas bagaimana kemudian posisi PMI di bulan Februari tadi dikaitkan dengan daya beli masyarakat begitu? Apakah ini berarti daya beli terhadap produk manufaktur Indonesia masih tetap tinggi meskipun kerap disebutkan terjadi fenomena ini, penurunan kelas menengah, kemudian ada pelemahan daya beli di masyarakat kita? Memang ada fenomena kontradiktif ya yang terjadi, di mana ada pemulihan industri di satu sisi,
tapi juga kita melihat data daya beli masyarakat dan kelas menengah justru mengalami tekanan. Jadi kalau tadi PMI naik, daya beli masyarakat itu sebenarnya juga belum begitu pulih. Nah, pemulihan manufaktur ini lebih bersifat tadi siklus musiman dibandingkan refleksi dari perbaikan struktur daya beli masyarakat. Nah, lonjakan PMI juga saya kira lebih banyak tadi dipicu oleh permintaan musiman menjelang Ramadan. Ini membuat industri itu meningkat produksi, kemudian memenuhi konsumsi jangka pendek. Nah, indikator daya beli seperti inflasi inti dan konsumsi rumah tangga itu juga menunjukkan pemulihan yang kuat, di mana konsumsi domestik itu masih di bawah tren sebelum pandemi. Kalau kita lihat data BPS terakhir kan inflasi kita 2,48% per Februari 2025. Sementara kalau dilihat pra pandemi di bulan yang sama itu 3%, artinya masih di bawah inflasi. Ini juga menunjukkan konsumsi kita juga masih lambat, masih belum menunjukkan yang lebih besar atau sama dengan kondisi sebelum pandemi. Jadi beberapa sektor manufaktur tadi sudah disebutkan oleh Pak Adi gitu ya, industri masih lemah. Kemudian juga dari sisi industri yang berorientasi ekspor, kita masih banyak yang mengalami PHK juga ya, yang kontribusinya juga terhadap tekanan daya beli. Jadi Indonesia itu mengalami peningkatan gelombang PHK ini terutama di sektor manufaktur pada 2024 ini. Kemudian dan awal 2025 kita lihat ada kenaikan kalau di data itu BPS itu 20% dibanding tahun 2023. Jadi memang cukup tinggi. Nah, ini akan mempengaruhi tadi daya beli masyarakat kita. Dan awal 2025 juga kita melihat gelombang PHK terus berlanjut yang dari PT Sritek sampai 10.000 karyawan, kemudian Yamaha dan juga ada terkait juga PT Sangkan Indonesia ya, ini menunjukkan gelombang PHK cukup besar. Dan ini terkait dengan segmen kelas menengah, ini juga mengalami tekanan akibat tadi kenaikan harga kebutuhan pokok, kemudian pengurangan subsidi dan stagnasi pendapatan. Ini cukup besar. Sementara kalau kita lihat juga datanya, kelas menengah dan kelompok yang menuju kelas menengah itu justru menyumbang cukup besar ke total konsumsi masyarakat itu sekitar lebih dari 80%, ya sekitar 81% dari total konsumsi masyarakat. Jadi memang ini menjadi suatu perlu hati-hati ya dengan adanya tingginya rendahnya daya beli masyarakat dan semakin tingginya masyarakat yang menengah ke bawah. Menengah ke bawah ini. Nah, lantas tantangan apa saja yang masih dihadapi oleh industri manufaktur kita begitu di tahun 2025 meskipun PMI manufaktur menunjukkan tren kenaikan bahkan tertinggi dalam 11 bulan terakhir. Kita bahas nanti di segmen berikutnya Pak Adi. Bu Etika, kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, Anda masih menyaksikan Market Review pemirsa. Kembali kami sampaikan data untuk Anda terkait dengan tren pergerakan dari PMI Manufaktur Indonesia yang kembali lagi mengalami kenaikan di bulan Februari 2025 menjadi 53,6. Dan kita tahu berarti dalam 3 bulan terakhir kita sudah kembali lagi di level ekspansi untuk PMI Manufaktur Indonesia setelah dalam beberapa bulan sebelumnya mengalami kontraksi. Jadi ya tren dari PMI Manufaktur Indonesia. Berikutnya, ada 5 kontributor terbesar PDB Indonesia di tahun 2024. Yang pertama adalah industri pengolahan, 18,98%, menyusul perdagangan, pertanian, konstruksi, dan pertambangan. Dan berikutnya kita lihat pertumbuhan dari industri pengolahan sendiri. Ini dari tahun 2018 sampai dengan 2024. Sempat memang terendah di tahun 2020 karena adanya pandemi COVID, kemudian langsung melonjak 3,39% di tahun 2021, tertinggi di tahun 2022 4,89%, namun sedikit mengalami perlambatan di tahun 2023 dan 2024 di 4,43%. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Adi Lukman, Ketua Bidang Industri Manufaktur Apindo, kemudian ada juga Ibu Etika Karyani Suwondo, peneliti senior KOR Indonesia dan ekonom Universitas 11 Maret. Ya Pak Adi, kalau kita cermati dengan kondisi industri manufaktur, lantas tantangan apa saja sebenarnya masih menyelimuti industri manufaktur meskipun PMI-nya naik, tapi Anda katakan kondisi realnya ternyata juga masih ada beberapa hambatan di mana tidak semua sektor industri yang dalam kondisi baik-baik saja begitu seperti yang Anda katakan Pak Adi, silakan.
Ya, baik. Jadi kalau kita lihat memang tidak semua industri dalam kondisi baik-baik saja. Saya diskusi dengan beberapa sektor ya. Kalau sektor industri makanan minuman memang cukup kuat ya, resilience, karena memang ada hal-hal spesifik baik terkait dengan rasa, dengan faktor-faktor lainnya, budaya dan lain sebagainya. Tapi kalau industri manufaktur lainnya seperti tekstil, garment, sepatu, elektronik dan lain sebagainya, ternyata bahkan industri plastik sekalipun, ternyata teknologi kita banyak yang tertinggal. Banyak negara-negara lain yang sudah merestrukturisasi proses produksinya, manufacturingnya, sehingga mereka sangat efisien sekali. Kalau kita lihat, saya mendapatkan laporan di beberapa negara, terutama di China, itu di dalam industri pabrik sudah tidak ada orang dan bahkan tidak ada lampu sama sekali di dalam. Itu hematnya luar biasa, sehingga mereka bisa mendapatkan COGS yang sangat rendah sekali. Oleh sebab itu penerapan teknologi ini menjadi keniscayaan bagi industri manufaktur kalau kita ingin bersaing global. Ini yang harus dicatat, dan pemerintah sebaiknya bagaimana kita sama-sama memikirkan program restrukturisasi itu harus terus dijalankan agar industri kita bangkit. Terutama industri-industri yang memang padat teknologi, padat modal, ini harus menjadi lokomotif pertumbuhan secara utama ya. Tapi kita tidak meninggalkan industri-industri lainnya yang padat karya. Jadi harus ada keseimbangan. Program-program pemerintah harus mendukung ke sana, keniscayaan untuk restrukturisasi ini harus dijalankan. Baik, tapi kalau kita bicara mengenai restrukturisasi permesinan lah, ini kan tidak dalam artian membutuhkan biaya yang tidak sedikit begitu ya, Benar. Pak Adi. Lantas apakah memang di sini peran negara juga perlu hadir begitu, dalam artian mungkin ada insentif yang diberikan untuk menjaga laju industri tetap bergerak, di mana di situ juga nanti ya aktivitas industri menyumbang pendapatan negara, kemudian serapan tenaga kerja juga masih ada. Benar, jadi memang itu pertama. Kemudian sebetulnya saya nanti akan melanjutkan yang terkait dengan sumber daya manusia. Saya melanjutkan tadi pertanyaan Mas Pras. Bagaimana insentif yang diharapkan dari pemerintah? Pembiayaan ini sekarang di skema pembiayaan global, itu sudah banyak skema pembiayaan global yang bahkan industri itu ada yang tidak perlu mempunyai cash di depan, tapi dibiayai oleh lembaga-lembaga pendanaan asing itu untuk dicicil per tahun dan lain sebagainya, termasuk berarti paket teknologi plus funding ini menjadi satu ini, sehingga kita bisa mendapatkan efisiensi di dalam industri. Namun demikian kami berharap pemerintah bisa memikirkan insentif apa yang diberikan untuk hal tersebut. Apakah itu keringanan di dalam perpajakan dan lain sebagainya, apabila memenuhi syarat-syarat untuk restrukturisasi dan menghasilkan efisiensi pajak bisa mengurangi investasi kita, bisa mengurangi basis pajak kita. Ini harusnya bisa dilakukan dan menarik bagi industri untuk bertumbuh. Dan kalau industri tumbuh, tentunya penyerapan tenaga kerja semakin baik. Dan tenaga kerja ini juga harus dibina dan dibimbing untuk meningkatkan kompetensinya. Ini keniscayaan juga. Tidak bisa kita tinggalkan begitu saja tanpa skill. Mereka akan tertinggal. Oleh sebab itu, dulu program pemerintah yang vokasi itu harusnya sudah cukup baik ya. Program Making Indonesia 4.0, vokasi, harus dipadukan lagi mendukung program restrukturisasi ini. Ini yang menurut saya harus segera dilakukan, dan insentif-insentif termasuk fiskal, pengurangan basis pajak untuk investasi yang berbasis ini harus dibuat oleh pemerintah dengan kriteria yang jelas, sehingga industri akan semakin banyak masuk. Kita jangan sampai nanti industri yang kuat modal kerjanya akan menguasai Indonesia dari asing, karena mereka punya kekuatan modal yang cukup besar, sementara industri kita dalam negeri kalah modal, tanpa adanya insentif kita akan tertinggal. Ini harus dilakukan bersama-sama pemerintah dan dunia usaha. Baik Pak Adi. Nah, Ibu Etika, lantas seperti apa kalau Anda lihat begitu dengan beberapa tantangan tadi, masalah teknologi, kemudian SDM, vokasi, dan lain-lain juga yang harus ditingkatkan, sehingga ada keselarasan pada saat kita nanti memanfaatkan teknologi tinggi dengan kesiapan dari SDM-nya sendiri. Lantas bagaimana Anda melihat untuk bagaimana menjaga tren PMI manufaktur kita tetap positif, seiring sejalankah itu bisa dilakukan bersama-sama, Bu Etika? Ya, kalau dari sisi harus bersama-sama antara tadi ya pemerintah dan stakeholder ya, kalau saya bilang ya. Kalau kita lihat
sekarang sebenarnya Indonesia itu kan sedang menghadapi apa yang disebut sebagai deindustrialisasi. Ini juga memang harus hati-hati terhadap sektor manufaktur kan, di mana industri-industri tadi kita lihat katakan sebenarnya masih dalam era dini ya, di mana adanya Indonesia belum sepenuhnya aman gitu dari deindustrialisasi, tapi masih memiliki peluang besar untuk membalikan tren ini gitu. Karena kalau kita lihat di Indonesia itu terjadi deindustrialisasi dini, artinya kondisi manufaktur itu belum belum dalam tahap kritis. Nah ini terutama perlu ada kontribusi dari manufaktur terhadap PDB. Jadi memang harus ada regulasi yang bisa mendukung itu. Nah beberapa yang mungkin bisa menjadi tadi disampaikan oleh Pak Adi terkait dengan regulasi, tapi saya juga akan menambahkan ada program harga gas bumi tercinta bagi industri selama 5 tahun ke depan, ini juga saya rasa bisa menekan biaya energi bagi pabrik. Itu juga ada insentif berupa tadi diskon tarif listrik, ini yang baru di awal tahun 2005 ini ya. Ini diberikan untuk sektor industri yang nanti diharapkan bisa mendorong turunnya biaya produksi dan meningkatkan aktivitas manufaktur. Dan kebijakan fiskal ini juga pemerintah juga berperan menjaga daya beli masyarakat dan inflasi tetap terkendali gitu, dengan menciptakan kondisi yang kondusif bagi permintaan domestik. Dan juga ada juga terkait dengan melindungi pasar domestik itu melalui kebijakan safeguard dan pengetatan impor produk jadi di sejumlah sektor. Ini contohnya kalau kita lihat regulasi kontrol impor tekstil ini diberlakukan untuk mencegah banjirnya produk tekstil murah dari luar negeri, sehingga produksi lokal bisa lebih leluasa memenuhi permintaan dalam negeri. Juga antara lain relaksasi impor barang jadi ini dan pemberian insentif fiskal atau non fiskal itu juga sedang digodok juga. Ini tujuannya menjaga pasokan bahan baku, kemudian juga diharapkan mendorong investasi yang nantinya juga meningkatkan ekspor dan memperkuat daya saing di manufaktur nasional. Jadi artinya ada kombinasi kebijakan itu harus menciptakan iklim usaha yang positif dan memberikan kepercayaan bagi pelaku industri untuk meningkatkan produksi ini. Gitu. Bu Etika. Nah, Pak Adi, Anda melihat bagaimana dengan tantangan justru dari geoekonomi global begitu saat ini? Apakah akhirnya pelaku industri manufaktur kita lebih fokus ke dalam pasar dalam negeri saja begitu atau bagaimana? Sebenarnya tidak juga ya. Beberapa subsektor dari industri manufaktur itu masih berjaya di dalam pasar ekspor ya. Permintaan juga masih tinggi, apalagi industri makan minuman juga masih bertumbuh, beberapa industri juga masih tumbuh. Saya kira ini harus didorong. Jadi kita tidak semua kalah memang ya, tapi sebagian besar industri kita memang kalah di dalam cost of goods sold kita. Inilah yang harus kita kejar. Tadi Bu Etika juga menyampaikan, saya juga lupa, terima kasih pemerintah sudah memberikan HGBT dan PLN. Ini salah satu faktor yang mudah-mudahan bisa menurunkan harga pokok produksi kita ya. Tapi sayangnya belum semua sektor mendapatkan tersebut. Tapi optimisme Anda sendiri melihat bagaimana dari sisi industri manufaktur kita sehingga PMI ini akan terus bertumbuh begitu? Ya, saya melihat sebetulnya kalau kita yakin sama-sama dengan pemerintah, ini harusnya saya masih tetap optimis industri manufaktur kita masih bisa dibenahi, ya, dan juga masih bisa terus tumbuh ya. Mudah-mudahan pemerintah bisa melakukan kajian. Yang penting adalah pemerintah apabila memberikan insentif, harus secara nasional kita lihat pemberian insentif dan benefit kepada pemerintah, kepada masyarakat itu apakah lebih besar atau tidak. Kalau memang itu bisa lebih besar, penerimaan negara lebih besar dari pendapatan perusahaan, PPh 21 dan lain, PPN dan lain sebagainya, kemudian masyarakat mendapatkan lapangan kerja lebih besar daripada insentif yang sebetulnya hanya pemicu yang diberikan oleh pemerintah. Tentunya pemerintah harus segera memberikan ini supaya industri manufaktur kita tidak kalah bersaing. Ini teknologi itu sekarang sudah tidak bisa ditawar lagi, harus diterapkan. Itu dia bagaimana peran pemerintah juga untuk menjaga industri manufaktur dan mungkin sektor-sektor usaha lainnya begitu untuk tetap bisa bergerak ya untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia, mengingat targetnya adalah pertumbuhan sampai dengan 8% begitu untuk beberapa tahun ke depan. Pak Adi, Bu Etika, terima kasih banyak atas waktu sharing dan update yang diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat dan sampai berjumpa kembali. Pak Adi, Bu Etika, terima kasih. Terima kasih.
Baik pemirsa, 1 jam sudah saya menemani Anda dalam Market Review dan perbaharui terus informasi Anda hanya di IDX Channel, your trustworthy and comprehensive investment reference. Karena urusan masa depan harus depan, aku investor saham. Ya saya, Prasetyo Wibowo, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.